Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku pengampu ilmu kalam, beliau Ibu Kun Faidah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajim Said, NIM saya 123100034. Saya dari Kaprodi PAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu kalam, yaitu yang berjudul iman dan kufur menurut pandangan aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang pertama, iman dan kufur menurut aliran Khawarij. Yang kedua, iman dan kufur menurut Mu'tazilah. Dan yang ketiga, iman dan kufur menurut Murji'ah. Dan yang keempat, iman dan kufur menurut Asy'ariyah. Dan yang kelima, iman dan kufur menurut Al-Maturidiyah. Dan yang ketujuh, analisis dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu imam dan kufur menurut Khawarij. Imam dalam pandangan Khawarij segala perintah kewajiban agama yang berbau religius, yaitu termasuk di dalamnya ada masalah kekuasaan, adalah bagian dari keimanan, yaitu al-amal juz'un minal iman. Menurut Khawarij, orang yang tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya, maka orang itu disebut kafir. Tegasnya, orang mukmin yang berbuat dosa, baik besar maupun kecil, maka orang itu dikatakan kafir, yaitu wajib diperangi dan dibunuh, boleh dirampas hartanya. Dan yang kedua, aliran-aliran Khawarij meliputi satu, subsekte Najdan. Yang kedua, subsekte ekstrim, yaitu golongan Azariqah. Yang ketiga, subsekte moderat, yaitu golongan Ibadiyah. Iman dan kufur menurut Murji'ah. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, adapun soal dosa besar yang mereka lakukan ditunda penyelesaiannya di akhirat atau hari kiamat. Mereka berpendapat bahwa iman hanya pengakuan dalam hati, sehingga orang tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar. Yang kedua, menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau mengklasifikasikan aliran teologi Murji'ah menjadi 12, yaitu subsekte, yaitu Al-Jahmiyah, yang kedua Asy-Syadziliyah, yang ketiga Al-Yanwisiyah, yang keempat Asy-Syimiriyah, yang kelima Asy-Syaubaniyah, yang keenam An-Najariyah, yang ketujuh Al-Khawailaniyah Ibnu Syahib, dan pengikutnya yang kedelapan Abu Hanifah, dan pengikutnya yang kesembilan Abu At-Tamuniyah, Al-Masyariyah, dan Al-Karimiyah. Menurut iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah, yaitu menurut Mu'tazilah, iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban pada Tuhan. Jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka ia tidak dikatakan mukmin. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum bertaubat, maka ia tidak lagi mukmin dan tidak pula kafir, tetapi dihukum orang fasik. Di akhirat ia dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, meskipun neraka orang mukmin tidak sama dengan neraka orang kafir. Aliran ini berpendapat bahwa manakala seseorang meningkatkan amal kebaikannya, imannya semakin bertambah. Setiap kali ia berbuat maksiat, imannya maka semakin berkurang. Dan selanjutnya adalah iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah. Di antara definisi iman yang diinginkan Al-Asy'ari dijelaskan oleh Asy-Syahrastani, yaitu salah seorang teolog Asy'ariyah. Asy-Syahrastani menulis, Al-Asy'ari berkata, iman secara esensial adalah tasyik bil al-janan, yaitu membenarkan dengan kalbu, sedangkan mengatakan dengan lisan dan melakukan berbagai kewajiban utama amal bil arkan, itu hanyalah merupakan furu
atau cabang-cabang iman. Yaitu keterangan Asy-Rostani di atas di samping mengonvergensikan kedua definisi yang berbeda yang diberikan Al-Asy'ari dalam Maqalat Al-Ibanah dan Al-Luma kepada satu titik pertemuan. Juga menempatkan ketiga unsur iman, tasyik, qaul, dan amal pada posisi masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah iman dan kufur menurut aliran Al-Maturidiyah. Pengertian iman menurut Al-Maturidiyah Bukhara seperti yang dijelaskan oleh Al-Bazawi adalah tasdik bil qalb dan tasdik bil lisan. Yaitu lebih lanjut dijelaskan bahwa tasdik bil qalb adalah meyakini dan membenarkan dalam hati tentang keesaan Allah dan Rasul-Rasulnya serta risalah yang dibawanya. Adapun yang dimaksud dengan tasdik bil lisan adalah mengakui kebenaran seluruh pokok ajaran Islam secara verbal. Yaitu pendapat ini tampaknya tidak banyak berbeda dengan Al-Asy'ariyah, yaitu sama-sama menempatkan tasyik sebagai unsur esensial dari keimanan walaupun dengan mengungkapkan yang berbeda. Kesimpulan, dalam konsep iman dan kufur terdapat perbedaan pendapat di antara aliran-aliran teologi Islam. Itu sedikit banyak dipengaruhi oleh teori kekuatan, akal, dan fungsi wahyu. Dan yang kedua, amal merupakan unsur penting dari iman, yaitu adalah pandangan tegas terhadap kewajiban yang menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar dengan segala kemampuan yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah aliran teologi Islam yang memasukkan 4 unsur pokok dalam konsep iman memiliki keimanan yang paling kokoh. Sebaiknya aliran-aliran yang hanya mengakui satu unsur pokok di dalam konsep iman menghasilkan iman yang paling lemah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.